Ya, di kesempatan video kali ini kita akan bahas lagi mengenai game airdrop Hamster Kombat. Banyak sekali nih kabar yang mengatakan jika Hamster Kombat ini akan segera listing tepatnya pada tanggal 10 Juli besok. Benarkah seperti itu? Lalu kita berpatokan kemana? Apakah jika besok 10 Juli itu benar-benar listing? Apakah itu benar? Dan apa yang harus kita up ya dari levelnya atau dari keuntungan per jam? Karena di sini selama ini dari laman resmi Hamster Kombat sendiri itu menyarankan yang paling dihitung utama adalah yaitu dari keuntungan per jam. Maka dari itu apakah level ini dinaikkan tidak perlu karena yang dihitung per jam atau ini juga perlu dinaikkan? Maka dari itu kita akan bahas mengenai aplikasi Hamster Kombat ini. Oke, jadi di sini teman-teman, Hamster Kombat ini adalah game airdrop yang mana kita menambang uang dari koin-koin. Nah, kenapa disebut menambang koin? Jadi koin-koin ini nantinya bisa ditukarkan oleh kita menjadi uang tunai dengan ya konversi ke token ton kayak gitu teman-teman. Yang mana di sini kabar dari Hamster Kombat ini akan listing 10 Juli ini belum tentu benar. Kalau misalnya kita tidak melihat dari laman resmi dari Twitternya ataupun telenya dari Hamster Kombat sendiri. Nah, kalau misalnya Hamster Kombat itu yang membuat status ya, baik itu di tweetnya ya di X ataupun juga di laman resminya di Telegram, di YouTube-nya, dia yang mengatakan 10 Juli listing ya, itu dapat dipastikan ya berarti 10 Juli. Tetapi kalau di luar itu hanya sebagai isu misalnya 10 Juli itu listing, berarti itu bukan yang harus kita percaya ya. Jadi kabar-kabar yang beredar mengenai Hamster Kombat listing 10 Juli ini memang belum dapat dipastikan itu benar-benar terjadi 10 Juli, yang mana karena kita berpatokan dengan dari laman resmi Hamster Kombat itu sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya dikatakan bakal listing ya pasti listing, itu sudah pasti teman-teman. Nah, di sini juga tentunya kita juga harus melihat dari game ini sendiri teman-teman. Nah, kalaupun misalnya Hamster Kombat ini akan listing Juli, tetapi kan kita melihat dari level ini ya, kemarin kan cuma sampai lore, sekarang sudah ada tambahan yaitu creator ya, jadi level creator. Artinya di sini pasti akan ada pengunduran sedikit ya dari waktu listing yang sebenarnya. Maka dari itu dapat dipastikan di sini listing ini tidak terjadi pada 10 Juli. Kecuali laman resmi dari Hamster Kombat itu yang mengumumkannya sendiri. Kalau misalnya dari laman resmi Hamster Kombat tidak mengumumkan secara resmi bahwa Hamster Kombat listing 10 Juli, berarti itu hanya sekedar isu teman-teman. Karena kalau saya lihat dari grup Telegram sendiri ya, dari para influencer yang memiliki banyak followers yang mempromosikan Hamster Kombat ini juga belum ada info resmi mengenai listingnya tanggal berapa di bulan Juli ini. Namun yang pasti di sini kita juga tentunya selain meng-up ya keuntungan per jam, kita juga harus memperhatikan level ya. Nah, di sini untuk menaikkan level ini seperti apa sih teman-teman, sebenarnya dapat kalian lihat di bagian awal ya. Nah, di diamond sendiri kan itu ketika kita mendapatkan 1M koin ya, itu kita bisa mendapatkan level diamond. Kemudian untuk epic 2M, kemudian untuk legendaris 10M, lalu master 50M, dan grandmaster ini sekitar 1B ya. Jadi di sini kita untuk menuju lore itu ya harus 1B dulu. Jadi intinya koin yang ini nih, ini kalian lihat ya, ini kan ada 315 juta koin. Artinya berarti itu harus 1B baru deh dari grandmaster ini ke lore seperti itu. Maka dari itu untuk menaikkan keuntungan per jam itu kita beli dari kartu-kartu ini yang memiliki keuntungan per jamnya besar, dan juga kita membelinya itu dengan koin yang terlalu banyak gitu ya. Di sisi lain kita juga harus mengumpulkan koin ini ya, koin yang kita dapatkan dari keuntungan per jamnya. Ini kan ada yang bergerak nih ya. Nah, itu adalah koin-koin yang mana kalau sudah banyak itu level kita juga naik. Jadi di sisi lain keuntungan per jam juga di up, dan juga tentunya level juga up, minimal grandmaster, lore ataupun juga level creator teman-teman, seperti itu ya. Minimal grandmaster lah ya dulu, karena kabarnya akan ada yang dihitung. Tentunya kan ini sudah banyak sekali para pengguna game Hamster Kombat yang tentunya nanti akan dipilih-pilih sendiri oleh si
pemilik platform ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan juga di bagian main ya. Ini kan ada kartu-kartu spesial. Nah, kartu-kartu spesial ini suka ada yang baru, dan kartu yang ada di spesial ini untuk kartu-kartu yang ada 2 waktu ya. Ini kan kalau kalian lihat, membeli kartu itu dihitung, kemudian juga ada perhitungannya itu 2 ya. Biasanya kan kalau misalnya kalian beli kartu yang lain, ketika kita beli itu dia akan terus ada gini ya, mau di up terus juga makin mahal terus ada. Tetapi kalau yang gambar-gambar hamster sekarang akhir-akhir ini, itu dia di waktunya ada 2 lagi ya, setiap kita mau beli dan waktu habis belinya kayak gitu. Maka dari itulah ketika di sini waktunya baru 1 menit kita beli, masih bisa detik itu juga masih bisa beli, maka kita harus beli terus ya. Nah, kalau sekarang kan sudah harus nunggu 1 jam ya, ada waktunya. Nah, kalau ketika waktu tersebut itu misalnya cuma 30 detik ya, kemudian 40 detik, 1 menit, 2 menit, nah, itu kita harus benar-benar up kartu-kartu tersebut karena dia di waktu, soalnya enggak kayak kartu-kartu yang lainnya yang mana masih bisa kita beli meskipun koinnya itu harus kita keluarkan banyak. Tetapi kalau yang kayak gini nih, kartu-kartu di spesial yang ada 2 waktunya, tampilan waktunya itu ada 2, yaitu harus kita kejar lah kayak gitu, karena dia harganya murah, koin yang kita keluarkan, dan juga keuntungan per jamnya itu banyak teman-teman ya. Nah, di sini juga tentunya untuk ini nih teman-teman ya, kalau kalian lihat di bagian main, ini kan ada kartu parenting, market, legal, dan juga spesial ya. Nah, dari sini tuh sebenarnya apakah kartu-kartu yang keuntungan per jamnya itu sedikit, sebenarnya kita bisa beli juga ya, karena koinnya harus kita keluarkan juga sedikit. Apakah ini perlu di up atau enggak? Jawabannya itu tergantung dari kalian sendiri. Karena di sini tidak ada pengumuman resmi bahwasanya kartu-kartu ini semua harus di up minimal level 15 gitu ya, ataupun 20 itu enggak ada pemberitahuan seperti itu. Jadi di sini kita itu harus pintar-pintar sendiri, jadi dirahasiakan. Tetapi kalau saya melihat banyak influencer, kartu-kartu ini di up ya, dibuka semua ya, mau kartu parenting, market, legal minimal ya 15, levelnya 15 kayak gitu. Tapi di sini saya tidak semua kartu tersebut di up ya, ada juga yang lebih dari 15. Itu tergantung dari setiap pengguna itu sendiri untuk pintar-pintar lah ya untuk mendapatkan keuntungan per jam. Karena di sini dirahasiakan apakah kartu-kartu ini harus dibuka semua ya, karena saya tidak membuka kartu-kartu ini semua. Bahkan di sini untuk parenting sendiri ada 1, 2, 3 yang belum saya buka ya. Jadi saya juga tidak tahu, yang pasti ya ini pintar-pintar kita aja. Yang penting intinya adalah kita meng-up keuntungan per jam dan juga menaikkan level kayak gitu. Kalau keuntungan per jam itu kita bisa menaikkannya dengan membeli kartu ya, baik itu parenting, market, legal, dan spesial. Tetapi kalau misalnya kalian mau menaikkan level ya, tentunya kita harus mengumpulkan koin yang berjalan ini. Nah, untuk Grandmaster sendiri itu harus 1B ya, baru deh dia bisa keluar. Kemudian dari lore kita lihat 1B lebih ya, nanti keluar, lalu ke kreator itu 18B plus, berarti 18B lebih kayak gitu teman-teman. Jadi di sini juga kalian bisa lihat nih combo harian. Di sini combo harian saya tidak mengisinya. Kenapa? Nah, di sini saya membeli security team memang murah ya. Untuk hari ini ya, 9 Juli ya. Security team only for base lab. Kemudian di sini satu lagi yang harus saya beli adalah kartu ini kan untuk mengisi combo harian ya. Nah, top global ranking 10. Di sini saya harus membeli top global ranking 10. Koin yang harus kalian gunakan ataupun yang harus saya beli itu ya, dengan menggunakan 16 juta koin. Tetapi keuntungan per jamnya ini sudah kecil, yaitu 3,5k aja. Jadi ketika saya mengisi combo harian tersebut cuma dapat 5 juta, tetapi harus mengeluarkan koin sebanyak ini, ya saya juga pikir-pikir lagi. Jadi tidak melulu ya kita harus mengisi combo harian. Kalau sekiranya koin yang harus kita keluarkan itu lebih besar daripada pendapatan kita dari combo harian, kan combo harian cuma 5 juta ya, tetapi kalau koin kita yang kita keluarkan untuk membeli kartu combo harian itu lebih dari 5 juta ya, ya itu saya sih nggak isi ya. Jadi seperti itu teman-teman, kecuali untuk kartu-kartu yang dibelikan combo harian tersebut itu murah ya, kurang dari 5 juta, untuk mendapatkan 5 juta koin yaitu masuk akal kayak gitu ya. Intinya di sini untuk kartu-kartu ini mau di up sampai level 15 semua juga nggak apa-apa, tergantung dari kalian lah ya. Karena di sini tidak ada pemberitahuan resmi untuk kartu-kartu tersebut itu harus di up semua atau enggak kayak gitu ya. Tapi kalian bolehlah buka semuanya, tetapi tidak perlu untuk meng-up terlalu banyak juga.
Karena kita di sisi lain di sini harus memperbanyak keuntungan per jam, dan juga tentunya di sini kita harus ini ya, harus menaikkan level juga kayak gitu, minimal Grandmaster lah atau Lord. Karena di sini sekarang yang tertinggi adalah Creator kayak gitu teman-teman. Dan di sini juga buat teman-teman yang menanyakan mengenai ini ya, Walleton. Walleton ini adalah kayak Dana. Kalau misalnya kita dari aplikasi penghasil uang itu kan nariknya ke Dana, ke GoPay ya. Nah, kalau game airdrop seperti ini biasanya ke Ton. Ton ini adalah walletnya ataupun dananya sebuah token kayak gitu teman-teman ya. Kalau Dana kan uang, kalau wallet dari Ton ini adalah token kayak gitu. Jadi kenapa kalian sudah menghubungkan Ton wallet kalian ke game airdrop Hamster Kombat tidak masuk ya tokennya, itu dikarenakan belum listing. Nanti kalau sudah listing juga masuk. Dan apa yang harus dilakukan, tentunya kita menunggu dari para influencer Hamster Kombat untuk menginformasikan nanti ya seperti apa langkah-langkahnya ketika kita mau menukarkan token-token tersebut. Karena kan kemarin sudah pre-marketnya ada ya di Bybit juga, nanti ada ya di exchange tertentu lah ya yang bekerja sama dengan pre-market kemarin ya. Nah, intinya di sini kita juga bisa lihat di Didu sebenarnya untuk taksiran harga token Hamster Kombat itu yang memang cenderung naik turun stabil gitu ya. Nah, pre-market tersebut juga diadakan kemarin dikarenakan itu untuk melihat ya seberapa banyak sih antusias masyarakat untuk membeli token tersebut. Semakin banyak orang yang ramai dan banyak membeli token-token Hamster Kombat, maka dia juga harganya nanti akan naik. Nah, tentunya untuk 2 juta keuntungan per jam ini 2 juta ya, berapa yang kita dapatkan itu belum tahu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita melihat dari prediksi dari Hamster Kombat ini, bisa dilihat dari Didus itu bisa teman-teman ya. Oke, mungkin yang saya bahas di kesempatan video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah Hamster Kombat listing tanggal 10 Juli itu belum dapat dipastikan jika pengumuman tersebut bukan dari laman resmi Hamster Kombat. Kalau misalnya kalian melihat dari laman Hamster Kombat itu resmi ya, dia mengumumkan listing 10 Juli, berarti itu benar. Kalau di luar itu berarti itu belum pasti ataupun tidak benar, hanya isu. Namun yang pasti di sini kita naikkan aja keuntungan per jam dan juga levelnya.